Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di rumah kita semua bersama keluarga tercinta. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangannya lah kita bisa merasakan nikmatnya iman Islam seperti saat ini. Adik-adikku sekalian, perkenalkan, nama saya Ihsan Taufik. Saya perwakilan dari angkatan 4, angkatan 1 Eko Pesantren. Di sini kita akan sharing sedikit tentang hikmah corona terhadap bakti kita kepada orang tua. Nah, sebelumnya ada beberapa kemuliaan nih, tetapi saya akan menyampaikan 2 kemuliaan terhadap bakti, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua. Yang pertama, bakti kepada orang tua ini merupakan amalan yang paling utama, di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa amalan yang paling utama? Beliau menjawab, sholatu ala waktiha, salat tepat waktu. Kemudian apa? Berbakti kepada orang tua. Kemudian apa lagi? Jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Nah, dari 3 hal tersebut dapat kita ketahui nih, yang pertama ialah sholat, yang kedua berbakti kepada orang tua, yang terakhir ialah jihad fisabilillah. Berbakti kepada orang tua ini tingkatannya berada di bawah sholat, jadi merupakan amalan yang paling utama setelah sholat. Nah, lalu yang kedua, pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatul walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya orang tua, murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Saking tingginya keutamaan berbakti kepada orang tua ini, sampai-sampai ulama-ulama terlebih dahulu tuh sangat mengagungkan, sangat meninggikan adab terhadap orang tua ini. Seperti contohnya kita bisa angkat yang terkenal itu Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena beliau satu zaman dengan Nabi, tetapi tidak pernah bertemu dengan Nabi langsung. Sampai-sampai Rasul menyampaikan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila kamu bertemu dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarni, sampaikan salamku kepadanya dan mintalah doa kepada beliau, mintalah doa kepada dia. Tahun berlalu, setiap tahun haji ini Ibnu Umar selalu bertanya kepada para jamaah, apakah di sini ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Sampai beberapa tahun berlalu, ada nih Uwais Al-Qarni. Lalu Uwais Al-Qarni, ya kenapa? Rasulullah menyampaikan salamnya kepadamu. Amalan apa yang kau lakukan sehingga Rasulullah menyampaikan salam ini? Aku tidak tahu, aku tidak melakukan apapun. Kamu kenapa tidak mau bertemu dengan Nabi? Padahal kamu kan satu zaman. Kenapa? Saya bukan tidak mau bertemu dengan Nabi, tetapi saya perlu menjaga ibu saya di rumah, karena ibu saya tidak bisa ditinggalkan. Itulah amalan kamu karena kamu telah berbakti kepada orang tuamu. Lalu Ibnu Umar meminta doa dari Uwais Al-Qarni tersebut. Lalu di kisah lain, pada tahun-tahun setelahnya, ada Imam Ali Zainal Abidin, merupakan orang yang dikenal sangat berbakti kepada orang tuanya, sampai lingkungannya bertanya kepada beliau, kenapa kami tidak pernah melihatmu makan bersama satu piring dengan ibumu? Beliau menjawab, saya khawatir, katanya, saya memakan apa yang ingin orang tua saya makan, karena saya rasa hal itu merupakan hal yang durhaka. Saking tingginya adab terhadap orang tua, sampai-sampai makan saja tidak berani satu piring dan orang tuanya, karena khawatir ia memakan apa yang ingin orang tuanya makan. Nah, keren banget kan ulama-ulama itu, dan masih banyak kisah-kisah ulama lainnya. Nah, terus hikmah pandemi ini apa hubungannya dengan kita selaku pelajar, selaku penuntut ilmu yang berada di rumah pada saat ini? Kita
bisa nih di rumah ini mengisi waktu-waktu luang kita dengan misalkan menonton kajian, bisa menuntut ilmu pribadi ya, misalkan menghafal Quran dan sebagainya. Di sisi lain kita perlu nih memantapkan bakti kita kepada orang tua, karena kapan lagi selaku santri yang jarang di rumah, kita perlu memantapkan ini. Kita bisa nih setiap sore bantuin orang tua kita masak, terus kita bisa bantuin bangunin sahur misalkan, terus tahajud jamaah, lalu sahur bareng. Nah itu karena kenapa sahur ada tempatnya keberkahan seperti itu. Terus pagi misalkan kita setoran, nah kita bisa ke orang tua kita saling store atau seperti apa mungkin. Lalu kita bisa nih bantuin orang tua kita jaga adik kita bisa bantuin beres-beres rumah, kita bisa beresin kamar sendiri, nggak perlu ada orang lain yang ngeberesinnya, dan lain sebagainya. Masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan di rumah terhadap bakti kita kepada orang tua. Nah, oleh karena itu, sebelum saya tutup, ada 2 pertanyaan besar. Apakah cara memuliakan kita sudah sesuai dengan apa yang orang tua inginkan? Lalu, apakah kita telah melakukan demikian sehingga kita telah berbakti kepada orang tua kita? Dan apa usaha kita untuk mencapai kemuliaan tersebut, untuk kita merealisasikan kemuliaan tersebut? Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmah dari apa yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan datang dari saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.